sekalian, salam Bethlehem. Bagi salam Bethlehem. Puji Tuhan. Baik, kita akan dengarkan firman-Nya. Saya akan berikan renungan pada malam hari ini di tengah-tengah para Tuhan ada perayaan di sini, yaitu semakin giat. Sama-sama kita berkata semakin giat. Saudaraku, di tengah-tengah kesulitan yang semakin merajalela dari zaman ini, hal yang paling penting dikerjakan oleh para hamba Tuhan dan para pelayan-pelayan, termasuk umat Tuhan dimanapun berada, adalah bagaimana kita memelihara stamina rohani kita, bukan menjadi mundur dan turun, tetapi semakin giat, semakin kuat, semakin kokoh di hadapan Tuhan. Semua berkata amin. Karena tidak ada yang bisa menyemangati kita kecuali diri kita sendiri. Bangkitlah dan kuat dari diri kita. Jangan selalu berharap bersandar pada orang lain, sebab bagaimanapun hidup ini tetap harus dijalankan. Apapun yang terjadi tetap harus kita terobos. Apapun yang terjadi tetap harus berjalan. Itulah hidup. Masing-masing kita punya pergumulan, baik di tengah-tengah kelompok sel masing-masing. Para gembala-gembala sel, para gembala anak, gembala pemuda, apapun tugas kita di gereja ini, tetap semangat, tetap giat. Diawali dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Karena di sini diceritakan ada dua bagian orang. Orang yang memang mulai mundur dan membiasakan diri untuk meninggalkan pertemuan-pertemuan yang ditentukan. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 25, sama-sama kita berkata 1, 2, 3, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, yaitu akhir zaman ini, ada hal yang harus dikerjakan oleh para hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada, yaitu semakin giat. Ukurlah dan nilailah sendiri apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara alami hari ini. Apakah rohani saudara semakin giat? Apakah saudara sedang stagnan atau mundur? Di awal tahun 2021 ini, situasi yang selalu berubah-ubah. Tidak ada satu yang bisa tetap. Kita buat program apapun tetapi bisa berubah. Seyogyanya bulan 7 kemarin gereja kita mengadakan bermusyawarah besar. Tetapi kita pending dan undur sudah sampai di bulan Februari besok. Tetapi juga masih belum bisa dipastikan. Sekalipun izin sudah ada, tapi belum bisa dipastikan apakah dari Inggris. Demikian juga Badan Kerjasama Antar Gereja Kota Batam. Saya juga ikut dari panitia. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Ya, saudara boleh berpikir, ya saya sudah permanen di perusahaan. Jangan pernah mengandalkan itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi minggu depan. Saudara mungkin berpikir, bisnis saya lagi naik dan sedang jalan bagus-bagusnya. Nggak ada yang tahu minggu depan apa yang terjadi dengan bisnis Anda. Maka saya ingin berkata kepada kita semua, hanya Yesus yang memampukan kita untuk bertahan. Maka hal yang paling penting adalah pelihara stamina rohani saudara, tetap giat. Itu harga mati. Jangan pernah mundur dan turun, dan jangan izinkan apapun mengurangi semangat saudara. Jangan izinkan apapun mencuri sejahtera saudara, dan bertanggung jawabkanlah domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita sampai pada kedatangannya. Sekali lagi dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati. Apa yang dikerjakan akhir-akhir zaman ini? Saling menasihati. Kata saling menasihati, bisa dinasihati, bisa menasihati. Katakan amin. Jangan tidak bisa dinasihati. Jangan juga segan-segan menasihati, karena itu amanah firman Tuhan. Baik di antara kita sesama pelayan, jangan anti nasihat, jangan juga segan menasihati. Terimalah nasihat. Karena Tuhan berkata dalam ayat ini, mari kita semakin giat melakukannya. Mari kita saling menasihati. Kata saling menasihati, tidak ada yang lebih unggul. Sama-sama. Bahkan perlu kita meminta nasihat dari teman-teman kita. Karena dengan banyaknya penasehat, amanlah negeri, kata kitab Amsal. Jadi para pelayan Tuhan, tanpa memandang apa posisi saudara, tanpa memandang berapa umur saudara, bagi saya sebagai hamba Tuhan, perlu kita bisa saling menasehati. Katakan amin saudara. Itu harga pelayanan kita. Jangan segan memberikan masukan, termasuk kepada gembala sidang saudara, termasuk pada ibu gembala. Kita ini perlu nasihat.
Jangan juga segan meminta nasihat, karena hidup ini semakin sulit. Sebab itu kita perlu nasihat. Dan di antara kita diamanahkan oleh ayat ini, mari kita saling menasihati. Dan bukan sekedar kadarnya ditingkatkan, semakin giat melakukannya. Haleluya. Jadi kita harus semakin giat karena sudah menjelang kedatangan Tuhan. Prinsip kerja kita yaitu menolong orang lain. Yesaya 42 ayat 3 berbicara tentang hamba Tuhan. Kita ini adalah hamba Tuhan semuanya, katakan amin. Kita ini semua adalah hamba Tuhan. Kita baca ayatnya Yesaya 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya baca lebih juga semuanya, perhatikanlah. Hamba Tuhan, itu judulnya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat 2, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ayat 3, bulu yang patah, terkulai, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi pergantian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain atau kemasukan kepada patung. Membuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ini hamba Tuhan yang dipegang oleh Tuhan, ya, hamba Tuhan yang dipegang oleh Tuhan. Pertama, prinsip pelayanan kita ini adalah hamba Tuhan. Katakan apa saudara? Hamba Tuhan yang memiliki nilai kerendahan hati, dan hamba Tuhan yang dipegang oleh Tuhan. Yakinkan diri saudara bahwa ada berjalan bersama dengan Tuhan. Kita dipegang oleh tangan Tuhan, dan hamba Tuhan pilihan Tuhan. Lalu apalagi hamba Tuhan yang kepadanya Tuhan berkenan. Pastikan pelayanan kita, perjalanan kita berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, yang kepadanya aku berkenan. Tuhan taruh juga rohnya kepada kita. Seluruh pelayan hendak hidup dalam roh seperti khotbah gembala di hari Minggu kemarin. Dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Tuhan taruh rohnya, persekutuan kita dengan roh Tuhan, supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak berteriak, menyaringkan suaranya atau memperdengarkan di jalan. Ayat 3, lihat prinsip panggilan kita. Semuanya harus perhatikan ini. Baik guru sekolah minggu, gembala sel, gembala pemuda, gembala anak, apapun pelayanan kita. Ayat 3 ini menjadi rema dalam hidup saya. Apa katanya? Sebagai hamba Tuhan, kita tidak mematahkan, tidak memutuskan bulu yang patah terkulai. Pahamilah ayatnya. Hamba Tuhan melihat bulu yang patah terkulai tidak diputuskan, tetapi dibetulkan, ditolong bertumbuh. Fokus kita pada jiwa, bukan pada bangunan, bukan pada fisik, tapi pada jiwa. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Hamba Tuhan penuh dengan belas kasihan. Panggilannya adalah membangun orang lain. Kalau sudah ditemukan di tengah pelayanan kita ada bulu yang patah terkulai, bukan dipatahkan, tetapi dibangun, diobati. Lalu sumbu yang pudar nyalanya
juga tidak dipadamkan. Ini hati yang mulia, hati Kristus. Kalau ada di tengah pelayanan kita ada gembala atau ada jemaat yang sedang pudar, maka tugas kita bukan mematikannya, tetapi membangunnya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan firman Tuhan, setia menyatakan hukum Tuhan. Selanjutnya ayat 4, perhatikan ini hamba Tuhan. Ia sendiri tidak akan apa? Hamba Tuhan yang dipegang Tuhan, yang ditaruh rohnya, yang bekerja bergerak atas pimpinan Tuhan, yang dipegang menjadi pilihan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, pasti tidak akan pudar. Tapi cuma ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan juga tidak pasti terkuat sampai ia menegakkan hukum di bumi dan segala pulau mengharapkan pengajaran. Di mulut imam-imam ada pengajaran, katakan amin. Kita imam ada pengajaran. Ya, jadi saya ulang prinsip panggilan pelayanan kita, saling menasihati, ya, dan semakin giat bukan menjadi kendor. Sebagai hamba Tuhan, prinsip-prinsip kerja kita adalah bahwa bulu yang patah terkulai tidak diputuskan, diumbat, diikat, disembuhkan, ditolong bangkit, ditolong berdiri, dan sumbu yang tidak nyalanya hampir mati tidak dipadamkan, tapi ditolong, dikasih minyak, dikasih spirit, bagaimana supaya dia bertumbuh. Tahun 2021 sekali lagi fokus kita adalah jiwa-jiwa. Kita tolong umat Tuhan di gereja ini bertumbuh. Dengan cara menolong umat Tuhan di gereja ini bertumbuh, kita sendiri dijamin tidak pudar, tapi menyala. Tidak kendor, tidak turun, tetapi semakin menyala di dalam Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-7 dan merupakan ayat yang juga mengenai Yesus Kristus yang dikutip juga dalam kitab Matius. Dia berkata begini, Tuhan membentuk kita, ayat 6, memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Siapapun kita, hamba-hamba Tuhan di gereja ini, pemanggilan Tuhan atas kita berdasar, dan dasarnya adalah penyelamatan. Maka itulah kita berdoa, berkarya, melakukan A, B, melakukan ini, melakukan itu dalam bingkai penyelamatan. Penyelamatan jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Itulah sebabnya kalau ada yang patah terkulai tidak dipatahkan, diselamatkan. Itulah kalau ada sumbu yang pudar tidak dipadamkan, dinyalakan. Dengan giat dan semangat kita kerjakan ini, maka firman Tuhan menjamin dia sendiri tidak akan pudar, kita tidak akan pudar, kita tidak akan pudar. Oleh sebab itulah kita bisa menolong orang lain. Ayat 7 dikatakan kita membuka mata orang buta. Banyak yang buta rohani, tidak tercelik. Tugas para hamba Tuhan buka matanya. Sekarang persoalan kita banyak, kesulitan makin banyak. Belum lagi kita sepaham dengan sebuah keputusan tentang vaksin, dan semakin merajalela kesulitan ini. Kita pikir kemarin Januari nanti sudah bisa begini, belum bisa. Kita tunggu Februari, belum bisa. Vaksin harus segera divaksin semua, disuntik semua. Ada beberapa berita, kita juga belum tahu bagaimana kebenaran berita ini. Apakah hoax atau benar-benar memang seperti itu, sedang kita teliti. Kalau vaksin itu seperti berita yang kita lihat dan tayangan yang kita saksikan, mengandung molekul, mengandung zat logam atau apapun seperti yang saya kirimkan, dan bisa menjadi chip di dalam. Kita nggak ngerti. Saya tidak bilang apakah itu sudah benar atau tidak. Saya bilang saya sedang meneliti dan terus mengharapkan informasi yang terbaik bagaimana
renovasi. Kesulitan dan membuat gamang, membuat hati menjadi gundah gulana meliputi banyak golongan gereja, khususnya gereja-gereja fundamentalis Pentakostal yang memang sedang berpikir jangan sampai salah dalam menerapkan segala kebijakan yang dihadapkan pada hari-hari terakhir. Yesus pernah bilang, kalau kamu di khotbah akhir zaman pasal 28 Matius dan 25, kalau kamu mendengar deru perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, pemberontakan di mana, ada gempa bumi, kelaparan, ada kematian, berawas-awaslah, kata Yesus, bahwa itu belum kesudahannya, itu baru permulaan zaman baru. Jadi Yesus pernah menyinggung soal zaman baru, new era. Sekarang kita mulai diperkenalkan dengan namanya new normal, normal baru. Tapi Yesus memperkenalkan new era, zaman baru. Apakah zaman ini? Saya tidak sedang membahas itu. Saya hanya memberikan sebuah pengertian. Ada kesulitan yang akan dihadapi oleh umat di bumi ini. Nah, untuk itulah kita tidak bisa kendor. Kita bisa semangat dan punya telinga yang bisa mendengar nasihat dan punya mulut yang bisa memberi nasihat supaya kita kuat dan saling menguatkan. Saya meminta semua pelayan-pelayan saling menasihati sama seperti yang disampaikan firman. Supaya kita kuat. Kami pun para pendeta saling menasihati. Orang-orang yang tidak bisa dinasihati tidak akan bisa maju dan dia akan terjerumus jatuh ke jurang yang ada karena memang anti nasihat. Tapi kalau dinasihati dan mau menerima, pasti akan terus menambah perbenaran kerohanian kita untuk tetap waspada dalam perjalanan kita ini. Ini waktunya. Nah, apa tugas kita tadi? Yaitu membuka mata orang yang buta rohani. Banyak orang tak penting. Nah, tugas kita, makanya mulai bulan jangan malas belajar ya. Rajinlah membaca. Sekarang itu banyak belajar. Ada yang tak tahu tanya saya dengan Bu Gembala, kami akan selalu sharingkan hal-hal yang penting kalau ada yang selalu tidak paham. Buka mata mereka. Lalu apa lagi? Keluarkan orang yang dalam hukuman dari tahanan. Nah, ada banyak orang tertahan dalam hari-hari ini, terkurung oleh situasi, ketakutan, terkurung oleh kedagingan dan yang lain. Kita punya tugas itu, keluarkan mereka dari situ. Ya. Keluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap. Banyak orang dalam gelap. Nah, firman Tuhan tadi menjamin bahwa kita sendiri tidak mudah, kita sendiri tidak patah terkulai, asal dalam programnya Tuhan, saudara sekalian. Dan dikatakan di situ, dia akan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara, orang-orang yang terkungkung, tidak bebas hidupnya di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, aku ini adalah Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaan kepada orang lain atau kemasyhuratan kepada batu. Perhatikan ayat 9 yang terakhir. Nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Apa yang dinubuatkan mulai satu persatu digenapi. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Ini jaminan para pelayan Tuhan. Dikatakan sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepada. Inilah penglihatan, inilah pendengaran, inilah mimpi yang akan Tuhan taruh kepada kita yang percaya sebelum terjadi yang perintahkan. Ini ayat menyatakan pada hamba Tuhan yang Tuhan berkenan kepadanya sebelum hal-hal baru muncul. Dia berkata, aku mengabarkan kepadamu. Yuk, saya mengajak para hamba Tuhan di sini, gembala-gembala yang Tuhan percayakan, tingkatkan pekerjaan Tuhan dan jangkau umat Tuhan. Pertama, gereja kita tolong yang pudar dihangatkan, dinyalakan, yang patah terkulai, tolong mereka, bangun, bangkitkan mereka, jangan patahkan, jangan matikan. Dengan demikian pelayanan kita membawa hasil. Saudara sekalian, saya akhiri renungan ini dan perlu panjang-panjang kalau nggak tahu, kalau nggak dapat, pendek saja asal bisa ditangkap poin. Jangan mundur, kata firman Tuhan. Hendaklah kita semakin giat. Katakan amin. Semakin giat yang berarti pistolnya semakin mantap.
anak-anak muda di gereja setiap pagi Mister. Jangan nolong, baca ayatnya, melayaninya, berkunjungnya, apapun itu, menginjilnya, makin dia. Dan prinsip kerjanya, bangkitkan mereka, topang mereka, hangatkan mereka, nyalakan mereka. Karena kita sendiri tidak akan mudah, kita sendiri tidak akan patah. Karena dijamin, dipegang oleh Tuhan, ditaruh rohnya kepada kita. Dengan itulah kita bisa membuka mata orang tuli. Dengan itulah kita mampu mengeluarkan orang yang terkurung, mampu mengeluarkan orang dari penjara, dan berkata kepada mereka, keluarlah, dan berkata kepada mereka, mari maju bangkit. Dan terciptalah pasukan Tuhan yang menyongsong kedatangan Tuhan dari zaman ini dengan prinsip saling menasehati. Amin.